Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu tentang sistem gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian atau alat-alat pergerakan manusia, yaitu sendi. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat pembelajaran berikut ini tentang sendi-sendi manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian dari sendi. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan macam-macam persendian. Dan yang terakhir, kalian dapat mengelompokkan sendi manusia berdasarkan gerakannya. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama, pengertian dari sendi. Jika berbicara tentang sendi, apakah sendi itu? Pengertian sendi adalah penghubung antara dua atau lebih tulang. Sedangkan hubungan antar dua tulang dapat disebut sebagai persendian atau dikenal sebagai artikulasi. Selanjutnya, sendi sebenarnya itu apa sih? Kita akan membahas mengenai komponen dari sendi. Kalian bisa lihat gambar sendi di bawah ini. Pada gambar ini adalah contoh dari persendian yang menghubungkan antara dua tulang. Sendi sendiri memiliki 4 komponen, yaitu kapsula sendi, ligamen, kartilago hialin, dan cairan sinovial. Kapsula sendi adalah selaput pembungkus sendi. Di dalamnya terdapat ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan dua tulang. Jika kalian bingung seperti apa ligamen, ingat saja ketika kalian makan bakso urat, ada bagian kenyal yang berwarna putih. Nah, itu adalah ligamen. Kemudian, ada kartilago hialin atau sering kita sebut dengan nama tulang rawan, dan ada cairan pelumas sendi yang dikenal sebagai cairan sinovial. Ini adalah komponen yang menyusun persendian kita. Dengan adanya sendi ini, fungsinya apa sih bagi tubuh? Fungsi sendi antara lain, sendi sebagai penghubung antara dua tulang. Sendi juga memberikan fleksibilitas pergerakan pada manusia. Bayangkan jika tulang tidak terhubung dengan sendi, maka pergerakan kita pasti akan sangat sulit. Dan yang terakhir, sendi juga berfungsi sebagai poros dari anggota gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sendi. Apa saja jenis sendi? Ternyata ada 3 jenis sendi. Yang pertama, sendi sinartrosis. Yang kedua, sendi amfiartrosis. Dan yang ketiga, sendi diartrosis. Kita akan membahas masing-masing dari persendian ini. Sendi ini dibedakan berdasarkan kemampuan pergerakannya. Oke, kita masuk pada sendi yang pertama, yaitu sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi, pada sendi sinartrosis, tulang tidak dapat bergerak atau bergeser. Contoh dari sinartrosis adalah sendi pada tengkorak manusia. Dapat kalian lihat, pada tengkorak manusia
tidak hanya tersusun dari satu tulang, melainkan dari banyak tulang yang dihubungkan oleh sendi sinartrosis. Ini yang menyebabkan tulang tengkorak kita tidak akan bergeser. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sendi yang kedua, yaitu sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis adalah sendi yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan atau dikenal sebagai sendi kaku. Contoh dari sendi amfiartrosis adalah persendian pada tulang punggung. Dapat kalian lihat, tulang punggung kita terdiri dari banyak ruas-ruas tulang punggung. Persendian pada setiap ruas adalah sendi amfiartrosis, sehingga pergerakannya sangat terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sendi yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah sendi yang menyusun hampir seluruh anggota rangka apendik kita. Masih ingat? Rangka kita terbagi dua, yaitu rangka aksilar atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendik atau rangka gerak. Pada rangka gerak, sendi yang menyusunnya kebanyakan adalah sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah sendi yang dahulu kalian pernah pelajari pada saat SD, yang kita kenal sebagai 6 sendi, yaitu peluru, putar, sendi engsel, sendi gulung, sendi pelana, dan sendi geser. Kita akan bahas masing-masing dari persendian ini. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Gerakan memutar ini mengitari suatu tulang sebagai porosnya. Contoh dari sendi putar ini dapat kalian temui pada sendi antara tengkorak dengan tulang atlas atau leher bagian atas. Ini adalah gambar dari sendi putar di bagian tengkorak atas atau bagian antara tengkorak dengan tulang atlas. Dapat kalian lihat, gerakan yang dapat dilakukan leher adalah gerakan memutar. Selanjutnya, ada sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan yang lebih bebas, yaitu gerakan hampir ke segala arah. Contoh dari sendi peluru dapat kalian temui pada bagian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Ini adalah gambaran dari sendi peluru antara lengan atas dengan gelang bahu. Kalian dapat lihat gerakannya lebih bebas, dapat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Lebih bebas dibandingkan sendi putar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya memungkinkan terjadinya satu gerakan, yaitu atau gerakan satu arah. Sendi engsel ini dapat kalian temui contohnya pada lutut dan pada siku kalian. Ini adalah gambaran dari sendi engsel, di mana gerakan yang terjadi hanyalah gerakan satu arah. Sekarang coba kalian gerakan lutut kalian atau gerakan siku kalian. Jika dilihat, sendi engsel persis seperti pada engsel pintu yang hanya memungkinkan terjadinya gerakan membuka dan menutup. Kemudian ada pula sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan yang berputar namun lebih terbatas. Contoh sendi gulung terdapat pada persendian antara telapak tangan dengan jari. Dapat kalian lihat, pada bagian telapak tangan dengan jari, gerakannya dapat berputar, tetapi lebih terbatas. Inilah yang dikenal sebagai sendi gulung. Selanjutnya, dua sendi lagi, yaitu sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerakan arah samping dan arah depan, seperti pelana kuda. Contohnya dapat kalian temui pada bagian ibu jari.
gerakan ibu jari kalian maka dapat digerakkan ke samping maupun ke depan. Karena pada sendi pelana, bentuknya persis seperti pada pelana kuda. Dan terakhir ada sendi geser, yang hanya memungkinkan gerakan menggeser. Contoh dari sendi geser ini dapat kalian temui pada persendian pada ruas-ruas tulang belakang. Ini adalah gambar dari sendi geser, di mana gerakannya hanyalah menggeser antara dua tulang. Oke, bagaimana? Apakah kalian mengerti tentang berbagai macam persendian? Semoga kalian dapat memahami dan juga persendian ini kalian hafalkan. Macam-macam persendian di artrosis. Baiklah, sampai saat ini saja materi tentang persendian pada kali ini. Sekian, saya tutup dan terima kasih. Ingatlah juga untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.